berperan sebagai kucing. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, apa kabar? Waalaikumsalam. Pagi juga Bu. Alhamdulillah kabar baik. Nah, pagi ini Ibu akan melakukan coaching ya. Nah, untuk melaksanakan coaching ini kita akan mendiskusikan untuk penilaian terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin ini rubrik penilaiannya Bu, bisa dilihat ya. Nah, ini yang harus dicapai dalam melaksanakan coaching ya Bu. Kemudian perlu Ibu tahu juga ada 3 prinsip coaching yang harus dicapai pada saat kegiatan coaching ini. Yang pertama menceritakan, yang kedua konsentrasi, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, selain itu juga harus memaksimalkan kompetensi juga ya. Nah, yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana atau apa yang ingin Ibu amati oleh saya? Ya, saya ingin menggali potensi yang ada di Koci ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh saya. Bagaimana penilaian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mencapai skala 10 ya Bu. Kalau melihat posisi sekarang saya cukup berada di posisi 7 ya. Seperti itu ya Bu. Oke, bagus ya Bu. Nah, sekarang apa harapan Ibu dari kegiatan ini? Harapan saya bisa menggali dan menemukan solusi sendiri melalui coaching ini. Baiklah, kalau begitu mungkin percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu. Silahkan Ibu melakukan coaching bersama siapa? Silahkan ya Bu. Assalamualaikum Pak Andi, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat Bu. Tapi ini saya itu meminta waktunya Bu. Ini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir di kelas. Oh iya, boleh sekali. Kebetulan saya juga lagi santai nih dan relax. Kira-kira apa yang mau diceritakan Pak Andi? Ini ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas yang saya ajar itu kurang antusias Bu. Terus dalam menerima pembelajaran dari saya, bahkan ketika saya memberikan tugas masih ada beberapa murid yang tidak mengerjakan tugas Bu. Iya, jadi murid Bapak di kelas antusiasnya dalam menerima pembelajaran. Menurut Bapak apa yang ingin Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya itu berharap Bu ada solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar. Oh iya, kira-kira menurut Bapak hal apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias ya dalam kegiatan pembelajaran di kelas bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali ya Bu, jadi hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu pada pelajar itu pembelajaran yang saya lakukan sepertinya sedikit membosankan Bu, terus lalu monoton, karena saya itu menggunakan metode ceramah saja Bu. Jadi saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid saya. Saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat Bu, atau aktif berbicara pada saat pembelajaran yang berlangsung. Jadi saya juga tidak menggunakan alat peraga yang nanti untuk anak-anak Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak juga pembelajaran Bapak menonton ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran ini? Kalau menurut saya Bu, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang masih menarik, menyenangkan, dan tidak menonton Bu, dan tidak bosan membosankan. Iya, memang luar biasa. Saya bersependapat ya dengan Bapak. Murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik ya, menarik, menyenangkan, tidak menonton dan tidak membosankan.
situasi tidak bosan pada saat kegiatan belajar? Kalau menurut saya ya Bu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu. Murid itu bisa diminta untuk aktif dalam pembelajaran Bu. Terus saya juga harus melakukan inovasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Bu. Itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Itu terus bisa menggunakan alat peraga yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu. Terus bisa juga dengan melakukan ice breaking agar anak itu bersemangat saat mereka itu sudah jenuh Bu. Terus pembelajaran juga itu bisa dituangkan dalam bentuk game, permainan yang menarik sehingga murid akan senang dan lebih semangat dalam belajar Bu. Ya, itu tentang pembelajaran di dalam kelas ya Pak. Kalau mengenai tugas yang diberikan Bapak kepada murid-murid, apakah penyebabnya gitu sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu? Mungkin karena tugasnya terlalu banyak Bu. Terus berisi banyak pertanyaan tanpa saya itu memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas? Kalau sumber belajar saya gunakan itu buku textbook yang di kelas, paling kalau tidak itu tambahannya buku teks ada di perpustakaan gitu. Oh iya, betul Pak. Ya, apakah ada sumber lain untuk selain dari buku teks itu? Nah, kalau sumber lain banyak sih Bu. Contohnya itu bisa YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah yang ada di internet Bu. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang yang saat ini yang ada Bu, TikTok gitu. Iya. Betul ya, betul sekali Pak. Sumber belajar seperti di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau menggunakan aplikasi yang sedang tren itu ya. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan ya berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajarannya ya. Sekarang saya mau tanya, rencananya apa sih untuk menyelesaikan masalah ini begitu Pak? Kalau untuk rencana ya Bu, pertama saya itu akan merancang pembelajaran yang menarik dulu Bu dan mengasihkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif itu sesuai dengan kebutuhan dan kemauan murid. Selanjutnya melakukan pembelajaran melalui metode terus bisa juga menggunakan itu saya akan menggunakan media dan sumber belajar yang beragam Bu. Kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas dan terlalu banyak Bu sekarangnya. Jadi kemudian untuk tugasnya besok sesuai dengan keinginan dan minat atau mungkin saya itu Bu. Istilahnya saya akan masukkan kemudian diferensiasi Bu kalau sekarang yang jadi sehingga itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya Bu. Contohnya itu bisa menggunakan drama, lagu, puisi, atau laporan digital. Iya, hebat luar biasa ya, bagus sekali rencana dari Bapak, mudah-mudahan berhasil. Kira-kira Bapak mau melakukan rencana ini kapan gitu? Kalau rencananya itu secepatnya Bu, mungkin saya perlu waktu Bu 1-2 hari. Saya akan melakukan rencana tadi. Bagus sekali, hebatnya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Kalau komitmen saya itu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu. Itu bisa menggunakan banyak sumber belajar atau eksplorasi materi sehingga murid-murid yang saya dapat menyenangkan mereka belajar Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam memberikan eksplorasi materi Bu. Iya. Dan tanpa mereka ada unsur paksaan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu pada murid saya. Luar biasa ya, bagus sekali Pak Adi. Saya sangat mendukung ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan oleh Pak Adi ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu, sharingnya. Mudah-mudahan kita ini semua menjadi guru yang terbuka pada murid saya Bu. Sama-sama Pak Adi, terima kasih. Tetap semangat ya Pak Adi. Iya, sama-sama. Ibu, bagaimana Ibu
coaching saya itu Bu. Iya. Namun saya juga ingin menyampaikan dan melihat tadi ya dari coaching Ibu ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum optimal ya Bu, dan perlu ditingkatkan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Terima kasih sarannya Ibu. Kedepannya saya akan mengoptimalkan lagi ya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari kegiatan coaching ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Secara keseluruhan ya kompetensi coachingnya ini sudah baik. Coaching sudah menemukan sendiri apa yang harus diperbaiki ke depannya nanti pada proses pembelajaran. Ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan pada coaching tadi yang menjadi indikator pencapaian pengembangan ini? Iya, saya sudah berusaha mendengarkan coach ya dengan kehadiran penuh, sehingga saya bisa menggali potensi dari coach tadi. Ya. Kemudian bagus sekali ya Bu. Tadi Ibu berpendapat mendengarkan apa yang coach sampaikan, itu sangat bagus ya. Mungkin itu ya Ibu, rupanya itu saja yang dapat saya sampaikan di pasca observasi ini. Mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa lebih baik, kemudian untuk melaksanakan coaching kepada murid-murid ya ataupun kepada rekan sekolah. Terima kasih sarannya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ini dengan baik lagi ya Ibu.